Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 19 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya untuk market indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan indeks dolar ya, sampai dengan posisi saat ini terlihat memang dalam potensi tren turun. Oke, pergerakan masih dalam posisi tren turun semenjak terjadinya kenaikan ya, terjadi kenaikan, ada bullish engulfing terjadi dan dorongannya menguat. Kemudian mendekati MA50 terjadi reversal atau pembalikannya di area ini. Di mana minggu sebelumnya itu ada long legs doji dan minggu kemarin dikonfirmasi oleh candle bearish. Ini menandakan bahwasanya akan terjadi penurunan berlanjut pada indeks dolar. Dan tentunya penurunan berlanjut ini kalau kita perhatikan, yang pertama sudah berhasil break di area low weekly ya, sudah terjadi break of structure di 104.039. Ini menjadikan titik resisten saat ini, dan kemudian support minggu ini, titik terendah minggu ini di 103.443. Ini menjadi titik low weekly minggu kemarin, dan kemudian high weekly-nya berada di area 105.103. Dan posisi membentuk impulsi bearish memakan daripada candle warna hijau. Oke, artinya ada long legs doji dan konfirmasi jelas ada impulsif bearish terjadi, maka ini menunjukkan penurunan pada indeks dolar untuk minggu depan. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame daily. Oke, di time frame daily saya melihat ada potensi ada potensi penurunan ya, ada potensi penurunan terjadi ketika ini. Anda bisa lihat ya, ketika posisi bullish engulfing, ini kan ada bullish engulfing ya, ini ada bullish engulfing ya, seolah-olah akan terjadi kenaikan berlanjut, tapi dikonfirmasi long legs doji dan dikonfirmasi kembali lagi impulsif bearish, dan di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga candle impulsif bearish ini mampu break di bawah daripada impulsif bullish ya. Ini artinya dari posisi ini 1, 2, 3 candle impulsif bearish memakan daripada candle bullish engulfing. Ini menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan memang terjadi koreksi ya, ada perlawanan pada buyer ketika mendekati low weekly 103.443. Di time frame daily khususnya hari Selasa itu ada long legs doji dan dikonfirmasi candle warna hijau. Di sini menunjukkan kenaikan, tapi di 2 hari ke belakang pasca terjadinya impulsif bullish ada candle bearish, dan sampai dengan hari Jumat kemarin bergerak turun. Tapi tentunya saya melihatnya posisi saat ini ya, ini akan menguji kuat minggu depan, yaitu di MA50 bahkan di area low weekly yang akan menguji sekali lagi area 103.443 sampai dengan strong low 102.586. Artinya koreksi ini sudah, menurut saya, gambaran saya terlihat sudah selesai ya, sampai area high weekly-nya. Ini karena saya melihatnya koreksi ini kalau kita tarik menggunakan ini acuan daripada Fibo Musang, karena ini kan ada bullish engulfing, perhatikan. Kemudian ada susunan candle warna merah dan berhasil break area CB1 ini. Ya, kalau kita tarik dari body ini ya, dari impulsif bearish sampai dengan titik high-nya terakhir di area tersebut, kita lihat. Nah, ternyata kita mendapatkan data di sini. Perhatikan ya, saya perbesar sedikit seperti ini ya. Oke, perhatikan, ternyata memang konfirmasinya tidak langsung turun, tapi terjadi koreksi ya. Di sini ada area 50% di 104.74 ya, ini diuji area golden level. Oke, diuji, kemudian terjadi penurunan di pasca hari Kamis dan hari Jumat. Dan ini memungkinkan ya, bahwasanya kalau pergerakan ini betul-betul valid ketika dia berhasil break di bawah low weekly dan bergerak turun. Dan tentunya hal yang perlu kita perhatikan adalah area ini. Ini ada pergerakan impulsif ya. Impulsif bullish memakan daripada candle warna merah, dan di sini ada area order block time frames daily.
Artinya ini menjadikan target weekly saya ya sebelumnya, dan tepat berada di area 1.618, yaitu di 102.193 dari pergerakan atau terbentuknya Fibo Musang ketika kita tarik tadi ya, dari impulsif bearish menuju high-nya. Kita mendapatkan target berada di area target weekly. Oke, ini target penurunan ya. Ini apakah terjadi untuk minggu depan? Ya tentunya bisa terjadi ya, karena ini target weekly-nya tentunya harus melewati titik uji yang pertama, low weekly yang terjadi rejection 2 kali ya. Area ini 103.443. Kalau ini terjadi breakout, maka kuat kecenderungannya akan menguji area strong low di 102.586. Itu akan memperkuat turunannya sampai dengan area 1.618. Secara keseluruhan untuk pergerakan indeks dolar untuk minggu depan, saya katakan lagi masih dalam potensi penurunan. Ini adalah tanda yang sudah saya tandain. Oke, ini saya hapus daripada Fibonacci-nya. Oke, sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam. Kita lihat ya di time frame 4 jam. Sebentar, saya akan rapikan beberapa garis-garis di sini. Perhatikan dari sisi sebelah kanan ya. Di sini Anda bisa lihat sisi sebelah kanan pasca terjadinya penurunan dan koreksi ini. Anda bisa lihat ya, di akhir sesi penutupan di time frame 4 jam ada dorongan inverted hammer. Oke, ada bullish kuat di wilayah ini setelah menyentuh area zona buy yang sudah kita gambarkan ya di analisa hari Jumat kemarin ya, bahwasanya terjadi pergerakan ini. Anda bisa lihat ya, dari pergerakan konsolidasi, oke, kemudian breakout impulsif dan korektif, dan kemudian impulsif kembali ya. Setelah break area support 104.201, dia bergerak turun dan menuju area zona buy, dan di sini ada konfirmasi candle bullish. Ini artinya ada dorongan kuat terjadi di posisi ini. Oke, apakah nantinya dari koreksi tekanan buyer time frame 4 jam ini kan tepat berada di area order block ya. Order block di time frame 4 jam, oke, di area ini. Anda bisa lihat, nah posisinya di sini ya. Dan ini akan memperlihatkan apakah dorongan daripada order block area demand ini menunjukkan potensi koreksi yang lebih tinggi ya. Nanti kita lihat minimal ada informasi kuat yang bisa kita dapatkan di order block time frame 4 jam ini ya. Salah satunya adalah pembentukan candle bullish, dan itu juga bisa memberikan informasi bahwasanya buyer memiliki potensi untuk menekan daripada impulsif bearish ini. Oke, hal yang perlu kita perhatikan adalah break di bawah area bullish engulfing ya. Ini kan mampu break juga posisinya. Ini dari open yang sudah kita tandain ya, ini sudah berhasil di breakout, maka menunjukkan potensi penurunan dan koreksi pun nanti kita lihat. Ada area rejection berkali-kali, yaitu area resisten di 104.039 yang menunjukkan penguatan pada indeks dolar. Oke, kita lihat berikutnya di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam ada bullish engulfing ya, tepat berada di area zona buy. Ada bullish engulfing, menurut saya ini akan memberikan dampak dorongan bullish terjadi ya. Kalau kita tarik menggunakan trend line, perhatikan ya, dari posisi ini seperti membentuk sebuah channel sih sebenarnya. Coba kita tarik menggunakan garis channel ya. Kita coba tarik dulu sebentar. Oke, kita pakai dengan kanal ini. Kita tarik dari posisi tertingginya ini ya, sampai dengan posisi terakhir. Coba kita lihat. Nah ini, oke ya, terlihat memang membentuk sebuah pergerakan channel ya di sini. Ya, dari breakout dari posisi sebelumnya ada wick, ini juga ada wick, ini ada wick ya posisinya, dan posisi ini ada bullish engulfing. Di akhir sesi penutupan memang ada candle bearish, ini menandakan ada koreksi 50% ya, ada koreksi 50% dari bullish engulfing. Menurut saya hal yang perlu kita perhatikan adalah wilayah support become resistant. Ini ya, ada support become resistant, kita tandain dulu. Oke, support become resistant, kita masukkan dulu posisinya di situ ya. Anda bisa lihat ini akan menjadikan titik uji ya minggu depan daripada koreksinya. Karena saya melihatnya area supply di sini ada order block terjadi. Oke, kita tandain dulu. Ini menjadikan titik ujinya berikutnya.
Oke, di sini ya, ini menjadikan titik uji karena ini adalah area order block terbentuk di time frame 1 jam. Oke, area order block ini maka saya akan tandain di posisi resisten become support. Nah, di situ ya, itu ada resisten become support. Oke, sebentar. Ya, seperti ini ya. Oke, maka area tersebut resisten become support tepat berada di area order block time frame 1 jam. Ya, di area tersebut. Maka saya menandain dulu pantau wilayah tersebut ya. Ini, pantau wilayah ini. Oke, ini menjadikan zona pantau kita ya untuk hari Senin besok. Apakah area ini menjadikan potensi yang memiliki kecenderungan terjadinya pembalikan atau tidak? Kita tulis dulu ya. Ini adalah zona untuk pemantauan ya, zona pantau. Oke, wilayah tersebut. Sebentar, ini adalah zona pantaunya. Ya, di area tersebut ya, menjadikan area zona pantau. Artinya kalau posisi ini terjadi breakout impulsif bullish ya, maka hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah wilayah area zona sell. Karena posisinya ketika area order block time frame 1 jam ini ternyata ada bearish engulfing, ada bearish pin bar, maka akan menunjukkan potensi penurunan berlanjut ya. Artinya seperti itu. Jadi saya memiliki gambaran untuk indeks dolar ada posisi kenaikan karena ada bullish engulfing ya. Saya melihatnya dari posisi ini. Menurut saya akan menuju wilayah order block time frame 1 jam ini. Tinggal cari informasi di wilayah tersebut, konfirmasi di wilayah tersebut apakah ada bearish engulfing atau bearish pin bar yang menunjukkan single pattern, double pattern dari candle reversal ya. Dan tentunya akan menguji sekali lagi wilayah area strong low di 103.484. Oke, seperti ini gambarannya, menjadikan potensi penurunan berlanjut. Oke, karena kalau kita perhatikan dari posisi tertinggi terakhir, di sini terjadi breakout structure. Ini breakout structure wajar kalau dia koreksi ke atas ya. Ini ada informasi, ada konfirmasi bullish engulfing menuju area order block di time frame 1 jam. Maka sesi Asia sampai dengan sesi Eropa besar kemungkinan akan terjadi koreksi dulu atau menguatnya indeks dolar, dan pastinya akan berdampak kepada market yang lain, baik itu XAU/USD, kemudian ada Euro USD, GBP ataupun Aussie. Oke, jadi ini kondisi dari pergerakan indeks dolar ya untuk minggu depan. Dan sekarang saya akan melanjutkan untuk jadwal ekonomi yang saya akan tunjukkan, yang saya menggunakan forefactory.com untuk melihat jadwal kalender ekonomi minggu depan. Check it out. Oke, untuk jadwal ekonomi minggu depan start di sini tanggal 21 ya. Artinya hari Senin tidak ada news yang akan rilis baik high impact ataupun middle impact. Tanggal 21 Maret pukul 9 malam ya. Ini untuk exciting home sales. Kalau kita perhatikan angkanya 4,00 ya, ada kenaikan sebesar 4,19. Artinya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau aktualnya di bawah forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Ini jadwal hari Selasa tanggal 21, kemudian hari Rabu tidak ada informasi yang akan rilis. Lanjut dini hari ya, tanggal 23 Maret di mana di sini ada FOMC Economic Projection ya, pukul 1 dini hari sampai dengan 1.30 dilanjutkan FOMC Press Conference. Kalau kita lihat Federal Fund Rate di sini, ada suku bunga dinaikkan sebesar 25 basis poin dari angka sebelumnya 4,75% suku bunga di Amerika. Maka jika dinaikkan 25 basis poin akan menjadi forecast 5% untuk suku bunga Amerika. Apakah ini nanti akan sesuai dengan angka 25 basis poin? Ya tentunya saat ini yang tertera ya, target daripada si Jerome Powell adalah memberikan suku bunga sebesar 25 basis poin, dan tentunya hal tersebut sekarang masih menjadikan polemik ya, apakah betul-betul dinaikkan 25 basis poin, karena nantinya yang ditunggu-tunggu adalah FOMC Press Conference. Artinya si Jerome Powell akan ditunggu ya, pasca akan menaikkan Federal Fund Rate-nya atau akan hanya menaikkan 0 basis poin mempertahankan
suku bunga 4,75% atau menambahkan 25 basis point, dan di situ akan ditunggu nantinya di FOMC press conference sendiri ya, rencana daripada si Jerome Powell seperti apa dengan adanya saat ini permasalahan sistem perbankan Amerika yang sedang kacau ya, pasca dampak dari suku bunga yang cukup tinggi ya, yang dilakukan keputusan daripada si Jerome Powell itu sendiri. Oke, itu nanti kita nantikan ya, hari Kamis dini hari ya untuk Federal Fund Rate. Kemudian malam harinya pukul 19.30 ada unemployment claim ya. Di sini unemployment claim sendiri minggu kemarin ada penurunan yang cukup signifikan dari angkanya 192.000 ya, turun, dan diprediksikan untuk minggu depan ada angka naik menjadi 200.000, menguat kembali. Jika mana data unemployment claim ini minggu depan menunjukkan angka 200.000, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau angkanya di bawah 200.000, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Ini akan rilis pukul 19.30 dan dilanjutkan lagi. Middle impact untuk new home sales akan rilis pukul 9 malam. New home sales sendiri kita lihat datanya ada penurunan ya, dari angka 670.000 turun menjadi 650.000. Artinya kondisi ini jika mana new home sales terjadi sesuai dengan forecast 650.000, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan jika mana angkanya di atas 650.000, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Ini yang terjadi di hari Kamis ya, tanggal 23 Maret ya, bisa dicatat teman-teman semua. Kemudian hari Jumat tanggal 24 Maret diawali pukul 19.30 ada core durable good order. Angkanya ada penurunan dari 0,8% turun menjadi 0,3%. Jadi jika mana aktualnya sesuai dengan forecast 0,3%, indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan angkanya jika mana aktualnya di atas forecast, maka menunjukkan penguatan pada indeks dolar. Tapi di sini menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Berlanjut durable good juga hal yang sama. Di sini ada perbedaan ya, yang awalnya minus 4,5%, data forecastnya naik 1,5%. Artinya ada perubahan dari core durable good menjadi durable good. Data dari core durable good ya, yang diterima nantinya pasti akan berpengaruh juga pada durable good order. Dari angkanya 1,5%, jika mana terjadi sesuai aktual, maka posisinya akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Middle impact memberikan dampak 50-50 ya. Dan maka nanti kita lihat kondisinya mana dulu yang terpengaruh, karena ada pukul 20.45 lanjut flash manufacturing PMI, angkanya 47,3 sama, artinya netral. Kemudian flash service PMI angkanya ada penurunan 50,6 menjadi 50,3%. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast untuk flash service PMI mendukung indeks dolar terjadi pelemahan. Secara keseluruhan menurut saya ya, dari data ekonomi Amerika minggu depan memang menunjukkan di awal itu ada kondisi koreksi ya, atau ada kondisi kenaikan pada indeks dolar, tapi di akhir sesi minggu ya, atau di khususnya dari hari Kamis Jumat ini menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar. Khususnya nanti kita perhatikan ya, hal yang paling ditunggu-tunggu yaitu keputusan daripada si Jerome Powell mengambil keputusan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point untuk saat ini. Dan nanti akan kita nantikan FOMC press conference-nya pukul 1.30, itu yang ditunggu-tunggu untuk melihat rencana kedepannya terhadap suku bunga, inflasi, dan kondisi saat ini adalah sistem perbankan yang dampaknya dari SVB Bank terjadi kolaps. Oke, dan saat ini sudah merambah kepada bank-bank yang lain. Oke, ini yang perlu kita nantikan nantinya ya, posisinya daripada jadwal ekonomi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.